Bab 1158. Dia adalah kakakku. Pikirkan tentang itu. Lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Tiandao 6 dimensi terdiam. Melawan. Dia tahu bahwa semua perlawanan itu sia-sia. Memohon belas kasihan mungkin masih memiliki kesempatan. Setelah beberapa saat, wanita bergaun polos tiba-tiba menunduk. Dia menunjuk ke suatu tempat. Apakah kamu melihat kultivator pedang itu? Tiandao melihat ke bawah, dan setelah beberapa saat, dia berbisik, kultivator pedang laki-laki itu. Wanita bergaun polos mengangguk, ya. Tiandao menatap wanita bergaun polos, ada apa dengannya? Wanita bergaun polos menatap Tiandao, dia kakakku. Tiandao. Wanita bergaun polos berjalan ke arah kejauhan. Ketika melewati Tiandao, dia tiba-tiba berkata, dia akan segera datang ke sini. Apakah kamu mengerti maksud aku? Tiandao mengangguk, mengerti. Aku akan mengaturnya. Wanita bergaun polos mengangguk, dan saat berikutnya, dia sudah berada di ujung langit berbintang. Merasakan pemandangan ini, Tiandao menghela napas lega. Tidak ada yang melihat keringat dingin sudah mengalir di dahinya. Karena pada saat itu, dia merasakan jiwa pembunuhan. Dia tahu bahwa wanita di hadapannya ini sangat ingin menghancurkan alam semesta ini. Wanita itu memiliki kemampuan menghancurkan alam semesta. Dan alasan mengapa pihak lain menyerah seharusnya terkait dengan kultivator pedang itu. Memikirkan hal ini, Tiandao membungkuk untuk melihat, dengan sedikit keraguan di matanya. Kakaknya. Setelah kurang lebih 1/4 jam, wanita bergaun polos sampai di sebuah pembatas alam semesta. Sepanjang sejarah alam semesta 6 dimensi, belum pernah ada yang menjelajahi alam semesta ini. Wanita bergaun polos berjalan menuju penghalang alam semesta, melambaikan tangan kanannya, dan memotong dengan sinar cahaya pedang, dan penghalang alam semesta yang tak terhancurkan itu langsung terkoyak saat ini. Pada saat ini, suara kuno tiba-tiba keluar dari celah. Manusia bodoh berani memata-matai alam Dao, tetapi kamu ingin jiwa spiritualmu. Saat ini, wanita bergaun polos masuk. Beberapa saat kemudian, kepala berdarah keluar dari celah di ruang hampa. Retak ruang hampa sembuh, kepala itu berguling-guling. Setelah wanita bergaun polos memasuki celah, di langit berbintang tertentu, Tiandao 6 dimensi berbalik dan melihat, secara bertahap, wajahnya menjadi lebih bermartabat dari sebelumnya. Wanita itu benar-benar pergi. Pergi. Saat ini, tangan Tiandao gemetar. Alam escape. Sepertinya bukan hanya itu. Alam semesta 5 dimensi. Di luar dunia spiritual roh suram, wanita berjubah rami tiba-tiba menoleh ke belakang. Dia melihat ke arah kultivator pedang wanita di kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, dia pergi. Pergi. Ada sedikit kelegaan dalam suara itu. Saat wanita itu ada, tekanan pada dunia spiritual roh suram terlalu besar. Seperti yang dia katakan, jika wanita itu tidak pergi, dunia spiritual roh suram tidak akan pernah keluar. Dan sekarang, wanita itu pergi. Wanita berjubah rami memandangi kultivator pedang wanita dan berkata sambil tersenyum, Nona Lu, bukankah kamu ingin bertarung? Klan roh suram akan bertarung dengan sengit denganmu sekarang. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan ringan. Bang! Di belakangnya, ratusan formasi teleportasi ruang hampa tiba-tiba muncul, dan saat berikutnya, Master Klan Roh Suram yang tak terhitung jumlahnya langsung menyerang dari formasi teleportasi ruang hampa itu. Melihat pemandangan ini, ekspresi kultivator pedang wanita itu berangsur-angsur menjadi gelap. Untuk duel, Klan Roh Suram tidak bisa mengalahkan Sekte Pedang. Tapi sekarang,
Klan Roh Suram jelas tidak ingin duel dengan Sekte Pedang. Roh Suram tak henti-hentinya berhamburan keluar dari formasi teleportasi ruang hampa itu. Di antaranya ada ratusan Master Alam Dominion. Selain itu ada lebih dari 60 Master Puncak Alam Ilusi. Melihat barisan ini, wajah kultivator wanita pedang dan para kultivator pedang di belakangnya semua berubah. Rupanya, mereka telah meremehkan dunia spiritual Roh Suram ini. Wanita berjubah Rami memandangi kultivator pedang wanita, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Lu, kami tidak keluar sebelumnya, bukan karena kami takut pada Sekte Pedang, tapi karena wanita berbaju polos. Dengan segala hormat, tanpa ketua Sekte Pedang tidak bisa menghentikan kami." Kultivator pedang wanita melirik wanita berjubah Rami, "Mundur." Saat suara itu terdengar, kultivator pedang di belakangnya berubah menjadi sinar pedang dan menghilang ke langit. Kultivator pedang wanita memandangi wanita berjubah Rami, dan tiba-tiba pedang di tangannya terbang keluar. Di kejauhan, wanita berjubah Rami itu mencengkeram ke depan dengan tangan kanannya, dan dengan cengkeraman ini, dia langsung mencengkeram kultivator pedang-pedang wanita. Dan pada saat ini, sinar pedang tiba-tiba menebas di depan wanita berjubah Rami. Wanita berjubah Rami mengangkat kultivator pedang-pedang wanita itu untuk menangkisnya. Bang! Cahaya pedang meledak, wanita berjubah Rami mundur beberapa langkah, dan kultivator pedang wanita kembali ke posisi semula. Kultivator pedang wanita itu merentangkan tangannya, lalu mengguncangnya dengan keras. Dalam sekejap, puluhan ribu energi pedang Tao muncul di belakangnya. Di sebelah wanita berjubah Rami, dua pria tua hendak menyerang. Wanita berjubah Rami melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Kedua pria tua itu mundur, dan wanita berjubah Rami maju selangkah. Saat ini, pedang di belakang kultivator pedang wanita tiba-tiba terbang bersamaan. Cici. Dalam sekejap, seluruh langit terkoyak. Wanita berjubah Rami itu menunjuk ke depan dan berkata dengan enteng, "Pemurnian esensi." Dengan satu jari ke bawah, ruang hampa di depannya tiba-tiba beriak, dan saat berikutnya, langit aura pedang mulai menghilang sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, Jovan Wu, Master Aula bela diri dunia atas di kejauhan, memancarkan ketakutan di matanya. Kekuatan klan Roh Suram sudah sangat melebihi ekspektasinya. Dapat dikatakan bahwa bekerja sama dengan klan Roh Suram sama saja dengan menemani harimau, tetapi dunia atas tidak punya pilihan sekarang. Sejak ditipu oleh Tiandao itu, dunia atas bisa dikatakan mengalami kerugian besar. Jika tidak mengandalkan klan Roh Suram, dunia atas tidak akan bisa melawan Mile Ye dan yang lainnya sama sekali. Tentu saja karena klan Roh Suram begitu kuat, bagus juga untuk dunia atas. Ada baiknya berkorban sedikit, asalkan bisa kembali ke 6 dimensi. Di kejauhan, setelah energi pedang itu menghilang, wanita berjubah Rami itu tiba-tiba maju selangkah, lalu meninju. Dengan satu pukulan, ruang hampa di sekitar kultivator pedang wanita meledak berlapis-lapis. Kultivator pedang wanita maju bukannya mundur, dia maju selangkah, menyatukan pedangnya dengan tangan dekat ke alisnya, dan bergumam tanpa suara di mulutnya. Sesaat kemudian, dia menebas ke depan dengan kedua tangan memegang pedangnya, hancurkan. Sinar pedang tiba-tiba menebas dari lapangan. Pedang ini sepertinya menghancurkan dunia, itu sangat menakutkan. Jelek. Setelah cahaya pedang lewat, ruang hampa langsung terkoyak, dan yang terkoyak adalah kekuatan dahsyat wanita berjubah Rami itu. Cahaya pedang itu jatuh lurus ke bawah, memenggal kepala wanita berjubah Rami itu. Pada saat cahaya pedang itu jatuh, wanita berjubah Rami itu tiba-tiba menghilang. Dan di kejauhan,
kultivator pedang wanita itu tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedang. Cahaya pedang itu seperti salju. Bang! Cahaya pedang pecah. Kultivator pedang wanita muncul di tempat wanita berjubah rami itu berdiri, dan pada saat ini, sebuah tinju menembus udara, mengenai wajahnya secara langsung. Kultivator pedang wanita melintangkan pedang untuk menangkis. Bang! Kultivator pedang wanita itu langsung mundur. Setelah kultivator pedang wanita berhenti, dia mengayunkan pedangnya secara horizontal, dan di kejauhan, ruang hampa di sekitar wanita berjubah rami itu tiba-tiba terbuka. Dalam sekejap, beberapa sinar pedang melintas di tubuh wanita berjubah rami itu. Cici-cici. Berlapis-lapis ruang hampa retak di sekitar wanita berjubah rami, dan wanita berjubah rami itu sendiri menjadi tidak nyata. Setelah hening sejenak, cahaya pedang itu tiba-tiba pecah, dan wanita berjubah rami itu berjalan keluar. Kultivator pedang wanita menatap wanita berjubah rami, "Kamu bukan hanya mencapai alam penerobosan dan pemurnian." Wanita berjubah rami itu tersenyum dan berkata, "Ya." Kultivator pedang wanita itu menatap wanita berjubah rami dalam-dalam. Dia akan mundur, tetapi wanita berjubah rami tersenyum dan berkata, "Kamu tidak bisa pergi." Kultivator pedang wanita tersenyum dan berkata, "Kamu ingin membunuhku?" Wanita berjubah rami bertanya balik, "Tidak bisakah aku melakukannya?" Ketika suara itu terdengar, dia menginjak kaki kanannya. Bang! Dalam sekejap mata, ruang hampa di sekitar kultivator pedang wanita langsung runtuh, dan saat berikutnya, serangkaian kekuatan misterius terus memotong ke arah kultivator pedang wanita itu. Pada saat ini, kultivator pedang wanita sudah dalam keadaan virtual reality. Pada saat ini, tangan wanita berjubah rami dengan lembut menyentuh ke depan, dan dengan sentuhan ini, tubuh kultivator pedang wanita segera menjadi tidak nyata. Di ruang hampa yang seram itu, kultivator pedang wanita menebas dengan pedang di kedua tangannya. Jelek, cahaya pedang merobek. Namun, dia masih terjebak di ruang hampa yang menakutkan itu. Ada kilatan energi jahat di mata kultivator pedang wanita itu. Dia tiba-tiba memasukkan pedang di tangannya ke sarung pedang, dan saat berikutnya, dia menghunus pedang secara tiba-tiba dan menebas. Teknik menghunus dan menebas langit. Menebas dengan pedang, ruang hampa aneh itu langsung hancur berkeping-keping. Dan pada saat ini, sinar pedang tiba-tiba muncul di depan kultivator pedang wanita. Pupil kultivator pedang wanita tiba-tiba menyusut, dan dia berkedip ke samping, tetapi masih agak terlambat. Dalam sekejap, meskipun dia berhasil, satu tangannya terbang keluar. Ratusan kaki jauhnya, kultivator pedang wanita melihat ke tempat dia berdiri, dan ada wanita berjubah rami berdiri di sana, memegang pedang di tangannya. Kultivator pedang. Wanita berjubah rami itu juga seorang kultivator pedang. Dan, mencapai puncak pedang fana tingkat ketiga. Seorang kultivator pedang alam penerobosan dan pemurnian. Jika itu alam penerobosan dan pemurnian, itu tidak terlalu menakutkan, tetapi jika menambahkan status kultivator pedang, dan itu adalah kultivator pedang yang telah mencapai tingkat ketiga pedang fana. Ini bukan horor biasa. Wanita berjubah rami memandangi kultivator pedang wanita dan berkata sambil tersenyum, "Nona Lu, aku ingin menggunakan identitas aku sebagai kultivator pedang untuk melawan kamu secara adil, tetapi tiba-tiba terpikir oleh aku bahwa aku adalah ketua klan Roh Suram, dan aku tidak dapat melakukan hal-hal sesuai dengan preferensi pribadi aku. Oleh karena itu, aku menyembunyikan identitas kultivator pedang aku, hanya untuk membunuh kamu secara tiba-tiba. Karena untuk saat ini, satu-satunya hal yang rumit di sekte pedang adalah kamu." Setelah berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan pedang di tangannya terbang tiba-tiba.
Pedang ini sangat aneh, rasanya seperti tidak ada. Melihat pedang itu, kultivator pedang wanita itu memegang pedang di tangan kirinya, maju selangkah, dan menusuk dengan pedang itu. Ujung pedang ke ujung pedang. Bang! Sepotong cahaya pedang tiba-tiba meledak di depan kultivator pedang wanita. Saat berikutnya kultivator pedang wanita mulai mundur dengan keras. Selama proses mundur, pedangnya mulai retak sedikit demi sedikit. Saat mundur ratusan kaki, pedang di tangan kultivator pedang wanita itu patah dan hanya tinggal gagangnya saja. Tepat ketika pedang wanita berjubah Rami hendak menembus di antara alis kultivator pedang wanita, sesosok tubuh melintas di lapangan, dan saat berikutnya, seorang pria muncul di depan kultivator pedang wanita. Orang ini Mileye. Mileye tidak mengelak atau menghindar, membiarkan pedang wanita berjubah Rami itu tenggelam ke dadanya. Bang! Dalam sekejap, nafas yang kuat keluar dari tubuh Mileye. Tubuh Mileye gemetar, tetapi tidak terjadi apa-apa. Tubuh pedang tak terkalahkan. Pada saat ini, Master Klan Roh Suram yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tiba-tiba meraung seperti binatang buas. Salah satu Master Puncak Alam Ilusi Klan Roh Suram menunjuk ke Mileye dan meraung, "Itu dia, garis darahnya sama persis dengan laki-laki itu. Itu dia, ah!" Di arena, Roh Suram yang tak terhitung jumlahnya meraung dengan gila. Mereka memandang Mileye seolah-olah sedang melihat musuh yang membunuh ayahnya. Mileye bersambung.